Setelah sekian lama gak ngedenger nama hantu ini, akhirnya salah satu hantu lokal yang cukup legend ini kembali lagi ke layar bioskop. Ya, hantu yang gue maksud itu adalah Nenek Gayung dari film Kang Solah from Kang Mak. Halo semuanya, gue Billy, dan di video kali ini gue bakal nge-review film Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung. Film ini adalah spin-off dan kelanjutan dari universe-nya Kang Mak from Pimak yang rilis di tahun lalu. Kali ini fokus utamanya beralih ke karakter Solah Vicencio yang diperankan oleh Rigen, salah satu dari 4 sahabatnya Kang Mak. Solah bersama 3 sahabatnya yang setia yaitu Fajrul, Jaka, dan Supra pulang ke kampung halamannya Solah. Solah mengharapkan sambutan yang meriah dari warga di sana sebagai pahlawan yang sudah membela negaranya dalam peperangan. Nah, tetapi terdapat sebuah twist yang cukup lucu di sini. Solah justru malah disambut kecurigaan oleh warga di desanya karena disangka sudah meninggal. Kesedihan Solah semakin memuncak ketika ia mengetahui gadis pujaannya sejak lama yaitu Dara Gonzales akan segera dinikahkan dengan adik kandungnya sendiri yang bernama Iqbal. Hal tersebut pun menyebabkan konflik cinta segitiga yang sangat konyol di sini. Nah, tapi masalah pribadi Solah harus dikesampingkan dulu, dikarenakan terdapat teror gaib yang datang untuk mengganggu pernikahan Iqbal dan Dara. Teror tersebut dibawa oleh sosok hantu legendaris horor lokal, yaitu Nenek Gayung, setan pemandi jenazah yang berkeliaran mencari mangsa di desa tersebut. Untuk menyelamatkan pernikahan adiknya dan Dara, Solah dan teman-temannya harus bersekutu melawan Nenek Gayung dan mencari bantuan dari sosok dukun misterius yang bernama Kang Mas Pusi. Menurut gue film ini cukup menjanjikan di awal, karena film ini tuh berani untuk memadukan komedi khas stand up Indonesia yang receh dan absurd dengan sosok ikon horor lokal yang cukup populer yaitu Nenek Gayung. Mereka berhasil membuat suasana di film ini menjadi cukup seram dan menghibur secara bersamaan. Tapi menurut gue yang jadi permasalahan pada film ini itu ada di ceritanya sih. Menurut gue penyampaian ceritanya ini agak berantakan, terutama kemunculan Nenek Gayung di tengah konflik cinta segitiga si Kang Solah ini yang membuat jalan ceritanya itu jadi bercabang dan ngebuat gue bingung sebenarnya ceritanya ini mau dibawa kemana gitu loh. Emang sih bakal dikasih penjelasan nanti di akhir filmnya, tapi gue nggak ngerasa ada sesuatu yang wah banget sih pada akhir ceritanya. Bahkan gue ngerasa resolusi cerita yang ada di dalam film ini itu terasa seperti film pertamanya. Jadi menurut gue film ini emang cukup menarik di awal, tapi film ini tidak menyajikan suatu hal yang baru pada bagian akhir ceritanya. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas komedi yang ada di dalam film ini. Komedi di film ini sebenarnya terletak pada dialog-dialognya yang receh dan juga asbun. Tapi entah kenapa ya, gue ngerasa komedi di dalam film ini itu tuh nggak universal guys. Banyak banget komedi-komedi di dalam film ini yang menyerempet ke hal-hal di luar cerita filmnya. Jadi gue rasa akan ada aja gitu loh orang yang nggak bisa memahami komedi pada film ini. Dan juga ada beberapa komedi yang menurut gue tuh terkesan agak dipaksakan dan tidak memiliki hubungan pada cerita filmnya. Cuma yang namanya komedi itu kan relatif banget ya. Jadi kalau kalian ngerasa komedinya itu lucu-lucu aja, ya udah berarti komedinya ini emang cocok buat kalian. Oke, sekarang gue pengen ngebahas acting para pemainnya nih. Sebenarnya acting performance itu adalah salah satu elemen yang sangat gue perhatiin di dalam film ini. Ada beberapa pemain yang actingnya cukup bagus, ada juga pemain yang actingnya biasa aja, bahkan ada yang actingnya kurang bagus juga di film ini. Indra Jagel, Om Indro, dan Tora Sudiro berperan cukup baik di sini. Chemistry mereka bertiga dapat banget. Dialog yang mereka lontarkan pun banyak sekali yang terasa sangat natural. Setiap ada adegan yang menyoroti ketiga karakter ini, itu tuh rasanya benar-benar menghibur banget sih. Apalagi pas mereka bertiga bertemu dengan Nenek Gayung. Itu lucu banget. Dan oh ya, aktingnya Asri Wallace sebagai Nenek Gayung di film ini tuh benar-benar totalitas banget ya. Akting dia di dalam film ini tuh patut diacungi jempol sih. Nah, tapi untuk Rigennya sendiri di dalam film ini tuh gue ngerasa aktingnya malah kurang menonjol ya. Mungkin karena konflik cinta segitiganya yang ngebuat karakter Kang Solah di dalam film ini tuh menjadi terasa sangat serius. Bahkan pas bagian endingnya pun ada beberapa adegan yang cukup mirip sama film pendahulunya. Nah, tapi adegan itu tuh nggak berhasil didukung dengan sangat baik oleh Rigen. Berbeda sama film sebelumnya,
dimana gue bener-bener dibuat sedih ngeliat ending yang ada di bagian akhir filmnya. Yang tentu itu semua dibantu dengan aktingnya Vino G. Bastian yang bagus banget. Nah, tapi di film yang terbarunya ini, alih-alih dapat menyampaikan perasaan yang sama seperti film pertamanya, justru gue malah dibuat bingung harus bereaksi seperti apa saat menontonnya. Banyak banget momen-momen di dalam film ini yang ngebuat gue bingung apakah gue harus sedih atau gue harus ketawa. Oke, selanjutnya ada Kenji Taulani yang berperan sebagai Iqbal. Menurut gue dia ini masih butuh banyak sekali pengalaman sih. Jadi gue rasa dia ini masih terlalu dini untuk memerankan karakter sepenting Iqbal di dalam film ini. Banyak sekali ekspresi atau tingkah laku Iqbal yang terasa datar di dalam film ini, yang hal tersebut tuh kurang kuat untuk menyampaikan rasa emosi kepada para penontonnya. So, menurut gue film Kang Sola X Nenek Gayung ini adalah film yang cukup menghibur. Walaupun elemen horornya kurang serem dan resolusi ceritanya yang terasa seperti film pendahulunya, tapi film ini mempunyai karakter-karakter yang menarik dan komedi yang cukup lucu. Untuk ratingnya sendiri, gue bakal kasih film ini rating 6,5/10. Oke, mungkin segitu aja review dari gue untuk film Kang Sola X Nenek Gayung ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.